warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Ramadhani, asal kelas 10 Bahasa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bab 3 SKI kelas 10 semester 1 Madrasah Aliyah, yaitu tentang penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Nah, teman-teman, di sini saya akan membaginya menjadi 3 konsep utama, yaitu yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, yang kedua, faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah, yang ketiga, Haji Wada. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasul dan meminta pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permintaan tersebut tidak langsung disetujui Rasul dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selang beberapa waktu, Rasul mengirim utusan kepada kaum kafir dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Yaitu yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan tersebut membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan kekuatan pasukan yang sangat besar, kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasul membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu di utara, selatan, barat, dan timur. Sehingga kota Mekah berkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasul. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasul dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasul dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang, dan kesempatan ini Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabat, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasul SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat dan panah beliau.
hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81, yaitu yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung dan gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talhah memegang kunci Ka'bah. Dan kesempatan itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasul. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka dan Madinah sehidup semati. Akhirnya, beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Mekah. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu beliau berpamitan kepada seluruh umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat kembali lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Pada hari Sabtu tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan berangkat menuju Dzul Hulaifah yang merupakan mikat penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namirah. Di perut lembah itu, sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Ada 8 poin yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganganlah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Haji Rasulullah SAW ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lainnya. Antara lain, 1. Hajat al-Islam. Yang kedua, Hajat al-Balagh. Atau yang ketiga, Hajat at-Tamam. Oke teman-teman, segitu aja materi kali ini. Dan hikmah pembelajaran dari materi kali ini adalah 1. Untuk mencapai tujuan mulia, bersikaplah lemah lembut dan tidak frontal. Yang kedua, Fatu Makkah meninggalkan kesan positif penduduk Makkah terhadap pribadi Rasulullah SAW khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dan ketiga, peristiwa Haji Wada merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kesempurnaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Teman-teman, Repa pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.